Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas A2 angkatan 2017, yang beranggotakan Esa, Sela, Monika, Rizka, Anissa, Mary, Wahida, ingin mempresentasikan tentang asuhan keperawatan pada lansia dengan masalah iatrogenesis dan inanition. Langsung saja, saya persilahkan pada pemateri pertama. Oke, untuk yang pertama kita membahas iatrogenik atau iatrogenesis. Iatrogenik didefinisikan sebagai terjadinya efek negatif yang disebabkan oleh prosedur medis. Iatrogenik seringkali disamakan dengan kesalahan atau kelalaian. Namun, efek iatrogenik dan kesalahan medis merupakan istilah yang bertolak belakang. Iatrogenik adalah hasil diagnostik dan prosedur terapi yang dilakukan pada pasien. Dengan banyaknya obat yang diresepkan untuk seorang pasien, tentunya akan menimbulkan reaksi yang merugikan. Maka, dokter harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mendeteksi dan mengatasinya. Berikut adalah beberapa etiologi. Yang pertama, karena prosedur diagnostik. Prosedur diagnostik ini ada prosedur mekanik, yaitu aspirasi diagnostik cairan dapat menyebabkan perdarahan, infeksi sekunder, dan lain-lain. Aspirasi cairan pleura atau peritoneum yang cepat dan biopsi jarum dapat menyebabkan shock dan bahkan kematian. Prosedur endoskopi dapat menyebabkan perforasi viskus berongga. Yang kedua, diagnosa radiologi. Reaksi terhadap media kontras yang disuntikan secara intravena atau intraarterial mungkin ringan, sedang, atau berat, dan beberapa berpotensi fatal. Media kontras intravaskuler mungkin memiliki reaksi nefrotoksik. Angiografi cerebral dapat menyebabkan defisit neurologis sementara atau permanen. Radioisotop aman kecuali pada ibu hamil atau pada bayi baru lahir. Untuk yang kedua, karena efek samping regimen terapi, seperti efek samping obat, anafilaksis, gangguan pada kulit, anemia megaloblastik, anemia hemolitik, trombositopenia, kerusakan hati, dan gangguan pernafasan. Untuk etiologi yang ketiga, akibat hospitalisasi. Prevalensi infeksi yang didapat di rumah sakit adalah sekitar 10%. Infeksi saluran kemih dan infeksi saluran pernafasan adalah yang paling umum. Ada peningkatan kemungkinan infeksi yang terkait dengan prosedur diagnostik dan terapeutik dan dengan bakteri resisten antibiotik. Untuk etiologi yang keempat, perawatan dari dokter. Kerugian yang dapat dilakukan oleh seorang dokter tidak terbatas pada gangguan obat atau prosedur yang tidak bijaksana, tetapi dapat mencakup kesalahan interpretasi data investigasi. Dokter harus mengetahui sifat-sifat obat yang diresepkannya dan potensi bahayanya. Ketidaktahuan tentang kemungkinan reaksi adalah bukti nyata kelalaian. Dokter harus memperingatkan pasien tentang kemungkinan efek samping. Untuk patofisiologisnya, penyakit iatrogenik adalah akibat dari prosedur terapi dan diagnosis yang diterima oleh pasien. Dengan berbagai macam jenis obat pada satu orang pasien, maka reaksi efek samping obat dapat terjadi. Dokter seharusnya mengambil langkah yang tepat untuk mendeteksi dan mengatasinya. Salah satu prinsip dasar yang disebutkan oleh Hippocrates adalah jangan menyakiti. Gangguan iatrogenik terjadi ketika efek samping dari regimen diagnosis atau terapi menyebabkan sebuah kondisi patologis. Prosedur diagnostik, regimen terapi, hospitalisasi dapat menyebabkan gangguan iatrogenik. Dari beberapa studi yang telah dilakukan, terdapat beberapa prediktor penting untuk terjadinya iatrogenesis, seperti usia tua, jumlah obat yang diminum per hari, kondisi patologis yang berhubungan, kondisi medis yang buruk saat masuk rumah sakit, gangguan fungsi ginjal, dan penggunaan akses intravena. Beberapa faktor risiko lain yang diketahui menyebabkan kejadian iatrogenesis di rumah sakit antara lain masuk dari panti jompo atau rumah sakit dan lama rawat. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah penata laksanaan dari iatrogenik.
Kondisi multipatologi mengakibatkan seorang usia lanjut mendapatkan berbagai jenis obat dalam jumlah yang banyak. Terapi non-farmakologi dapat menjadi pilihan utama untuk mengatasi masalah pada pasien lansia, sehingga mengurangi polifarmasi atau banyak obat yang dikonsumsi. Prinsip penggunaan obat yang benar dan tepat pada usia lanjut harus menjadi kajian multi atau interdisiplin yang mengedepankan pendekatan secara holistik. Akupuntur sebagai modalitas non-farmakologi dapat menjadi pilihan terapi untuk membantu penata laksanaan pasien lansia. Pada akupuntur untuk mengurangi rasa nyeri dengan alat percutaneous electrical nerve stimulation atau PENS, yaitu alat dengan bentuk elektroakupuntur yang menggunakan prinsip neuroanatomi dan neurofisiologi yang terbukti efektif secara cepat mengurangi nyeri. PENS memiliki efek samping minimal jika dibandingkan dengan obat. Untuk selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang. Yang pertama, laboratorium, darah, urin, feses, gula darah, lipid, fungsi hati, fungsi ginjal, fungsi tiroid, dan kadar serum B6 serta B12. Yang kedua ada fototoraks dan EKG. Ketiga, tes neuropsikologik. Keempat, tes activity of daily living dan instrumen activity of daily living. Dan yang kelima ada CT scan atau MRI. Dan yang terakhir ada EEG. Selanjutnya yaitu adalah intervensi iatrogenik. Yang pertama ada intervensi non-medis, yaitu meliputi 1. Manajemen pelayanan. Adalah pimpinan pelayanan memfasilitasi komunikasi antar praktisi medis, meyakinkan bahwa pelayanan yang dibutuhkan memang diberikan. Pimpinan pelayanan dapat berupa kelompok dokter meliputi rencana kesehatan atau organisasi masyarakat atau pemerintah. Yang kedua ada tim interdisipliner geriatri, adalah mengevaluasi semua kebutuhan pasien, mengembangkan rencana pelayanan yang terkoordinasi dan memberikan pelayanan. Yang ketiga, konsultasi farmasi. Seorang tenaga farmasi dapat membantu mencegah terjadinya komplikasi yang disebabkan oleh polifarmasi atau penggunaan obat yang tidak tepat. Yang keempat, ada unit pelayanan akut untuk lansia. Unit ini berupa bangsal-bangsal di rumah sakit dengan protokol yang meyakinkan bahwa pasien lansia secara seksama dievaluasi untuk potensi masalah iatrogenik sebelum masalah terjadi dan bahwa masalah-masalah tersebut diidentifikasi dan ditangani. Selanjutnya ada intervensi medis untuk mencegah terjadinya penyakit iatrogenik. Yang pertama adalah efek samping obat. Peresepan obat rasional, dosis pemeliharaan yang lebih rendah, membatasi penggunaan obat psikoaktif, hindari obat multiple yang menginduksi metabolisme hepar sitokrom P450 atau terikat erat dengan albumin. Yang kedua, jatuh atau mobilisasi. Nilai risiko jatuh saat masuk, seperti penyakit kronik multiple, disfungsi kognitif neuromuskuler, gangguan sensorik multiple, terapi fisik dan alat-alat bantu, modifikasi lingkungan, dan antikoagulan profilaksis. Yang ketiga ada ulcus decubitus, nilai risiko ulcus decubitus paresis, disfungsi kognitif, inkontinensia, malnutrisi, mobilisasi tiap 2 jam, lembabkan kulit dengan krim, koreksi defisiensi nutrisi, serta matras bertekanan. Yang keempat, dehidrasi atau nutrisi yang kurang. Nilai status nutrisi saat masuk seperti berat badan rendah, wasting, albumin rendah, kolesterol, hemoglobin, monitor kalori dan asupan cairan harian, konsul ahli gizi,
cairan intravena bila asupan oral tidak adekuat, dan pertimbangkan alimentasi enteral. Lalu yang terakhir, infeksi nosokomial. Teknik cuci tangan yang baik, sterilisasi peralatan medis, mempersempit spektrum antibiotik, waspada aspirasi, disinfeksi kulit sebelum insersi intravena atau intraarterial, dan kateter uretra intermittent. Selanjutnya, berikut ada komplikasi. Biasanya kasus iatrogenesis atau iatrogenik ini dapat meliputi komplikasi yang timbul dari prosedur atau perawatan medis, efek samping dari kemungkinan interaksi obat, kesalahan medis, kelalaian penggunaan instrumen yang terkontaminasi, kecemasan atau gangguan pada pasien, dokter, atau penyedia perawat sehubungan dengan prosedur atau perawatan medis, dan perawatan medis yang tidak perlu. Iatrogenik sangat umum disebabkan oleh interaksi obat, yaitu ketika farmakoterapis gagal memeriksa semua obat yang dipakai pasien dan meresepkan obat baru yang berinteraksi secara agonis atau antagonis. Dengan demikian, mempotensiasi atau melemahkan efek terapi yang dimaksud. Situasi seperti itu dapat menyebabkan morbiditas dan mortalitas yang signifikan. Efek samping seperti reaksi alergi terhadap obat, bahkan ketika tidak terduga oleh ahli farmakoterapi, juga diklasifikasikan sebagai iatrogenik. Selanjutnya ke materi yang berikutnya. Selanjutnya ialah tentang definisi inanition. Inanition adalah kelemahan nutrisi merujuk pada keadaan lansia karena kehilangan berat badan baik secara fisiologis ataupun patologis. Anoreksia pada usia lanjut merupakan penurunan fisiologis nafsu makan dan asupan makan yang menyebabkan kehilangan berat badan yang tidak diinginkan. Pada pasien, kekurangan nutrisi disebabkan oleh keadaan pasien dengan gangguan mineral, sehingga menurunkan nafsu makan pasien. Inanition ini dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh lansia, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap infeksi. Keadaan inanition juga dapat dilihat sebagai suatu proses kurang makan ketika kebutuhan normal terhadap satu atau beberapa nutrien tidak terpenuhi, atau nutrien-nutrien tersebut hilang dengan jumlah yang lebih besar daripada yang didapat. Kemudian, etiologi terjadinya yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah berkurangnya kemampuan dalam mengunyah, berkurangnya cita rasa, terus masalah gastrointestinal, keadaan fisik yang kurang baik, kemudian masalah ekonomi, masalah sosial lansia, terus penyerapan makanan lansia, kemudian pendidikan, riwayat penyakit, pola hidup, asupan energi, dan faktor lingkungan. Selanjutnya, patofisiologi. Komposisi tubuh dapat memberikan indikasi status gizi dan tingkat kebugaran jasmani seseorang. Akibat penuaan pada lansia, massa otot berkurang, sedangkan massa lemak bertambah. Massa tubuh yang tidak berlemak berkurang sebanyak 6,3%, sedangkan sebanyak 2% massa lemak bertambah dari berat badan per dekade setelah usia 30 tahun. Jumlah cairan tubuh berkurang dari sekitar 60% berat badan pada orang muda menjadi 45% dari berat badan wanita usia lanjut. Penurunan massa otot akan mengakibatkan penurunan kebutuhan energi yang terlibat pada lansia. Keseimbangan energi pada lansia lebih lanjut dipengaruhi oleh aktivitas yang menurun. Selanjutnya, pemeriksaan diagnostik inanition. Yang pertama yaitu anamnesa. Anamnesis dilengkapi dengan berbagai gangguan yang terdapat, seperti menelan, masalah gigi palsu, gangguan komunikasi atau bicara, nyeri atau gerak yang terbatas pada anggota badan, dan lain-lain. Anamnesis yang dilakukan itu ya seperti anamnesis yang biasanya dilakukan pada pemeriksaan diagnostik yang lain. Selanjutnya,
Ya, ini yang perlu diperhatikan pada anamnesis nutrisi, yaitu seperti pada tujuan perlu diperhatikan di keseimbangan jumlah kalori, terus apakah cukup vitamin dan mineralnya, terus apakah perlu berbagai macam makanan, terus kalorinya gimana, terus keadaan gizinya gimana, lalu pengkajian nutrisi juga seperti tinggi badan, berat badan, IMT. Selanjutnya, lalu ini ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dimulai dengan pemeriksaan tanda vital seperti cek tekanan darah, terus seperti tes panca indera juga, saraf-sarafnya, seperti pemeriksaan biasanya. Lalu selanjutnya, di pemeriksaan penunjang, pemeriksaan tambahan disesuaikan dengan keperluan penegakan kepastian diagnosis, tetapi minimal harus mengikuti pemeriksaan rutin seperti foto X-ray, toraks, EKG, terus ada tes laboratoriumnya juga, bisa dibaca di belakangnya. Apabila terdapat kecurigaan adanya kelainan yang belum jelas atau diperlukan tindakan diagnostik atau terapi, dapat dilakukan konsultasi kepada sebagian atau disiplin lain atau pemeriksaan dengan alat yang lebih spesifik seperti FNB, KG, dan CT scan. Lalu yang keempat, ini ada pengkajian imobilisasi. Dalam mengkaji imobilisasi perlu dilakukan anamnesis mengenai riwayat penyakit sekarang, namanya mengalami disabilitas, penyakit yang dapat mempengaruhi kemampuan mobilisasi, dan obat-obatan yang dapat menyebabkan imobilisasi. Ya, tujuannya ada screening imobilisasi ini juga agar bisa mengetahui apakah ada gizi yang kurang yang bisa mempengaruhi sampai dia bisa untuk bergerak. Gitu. Slide selanjutnya. Ini penata laksanaannya. Berikut ini merupakan penata laksanaan yang direkomendasikan oleh European Society for Clinical Nutrition and Metabolism dalam penelitian mereka, seperti rekomendasi dasar. Itu ada kayak tes rutin untuk malnutrisi dengan alat tervalidasi diikuti oleh penilaian intervensi individual, pemantauan, dan penyesuaian intervensi. Lalu ada perawatan gizi individual yang komprehensif. Lalu selanjutnya ada intervensi yang mendukung. Lingkungan makanan yang menyenangkan, lalu bantuan waktu makan jika terjadi ketergantungan makan, berbagi waktu makan dengan orang lain, makan makanan padat energi rutin dengan makanan tambahan, informasi dan pendidikan, dan akses yang mudah untuk makan. Lalu ada konseling gizi, itu diperlukan untuk lansianya atau pengasuh. Lalu ada modifikasi makanan, seperti misalnya lansianya bisa makan gorengan, itu dikurangi dulu atau gimana. Lalu selanjutnya ada suplemen nutrisi oral. Beberapa rekomendasi pedoman ESPN tentang nutrisi klinis dan hidrasi dalam geriatrik membahas apakah orang yang lebih tua dengan kekurangan gizi atau beresiko kekurangan gizi harus ditawarkan SSO. Ini suplemennya ini diharap bisa membantu mengatasi kekurangan gizi yang dialami oleh lansia. Lalu ada nutrisi enteral dan parenteral. Selanjutnya.
Ini komplikasi Indonesian, ada beberapa komplikasi yang dapat muncul akibat malnutrisi, seperti hipotermia, anemia, dan hipoglikemia, encephalopati, gangguan fungsi organ seperti gagal ginjal dan penyakit jantung. Lalu ada gangguan belajar ataupun bisa sampai koma parahnya. Selain itu, penderita malnutrisi juga rentan mengalami beragam penyakit seperti beri-beri, dermatitis, seborrheic, demensia, atau gangguan pada tulang seperti osteomalacia. Selanjutnya. Ya, baik, selanjutnya yaitu asuhan keperawatan. Di sini kami mengambil kasus tentang kurang gizi. Tuan Z berusia 65 tahun, datang ke Puskesmas Mulyorejo pada tanggal 29 Februari 2020. Klien mengalami penurunan nafsu makan dan klien mengatakan sering merasa nyeri di kepala, kunang-kunang, pusing ketika ia terlalu banyak melakukan aktivitas. Berdasarkan hasil anamnesa, didapatkan bahwa Tuan Z pernah menderita tekanan darah rendah kurang lebih 3 tahun yang lalu. Klien memiliki riwayat diabetes dan sudah mendapat pengobatan. Klien bekerja sebagai petani, dan klien mengatakan bahwa cemas jika kehilangan pekerjaannya karena penyakitnya. Klien memiliki tinggi badan 160 cm, berat badan klien sebelumnya 48, dan berat badan saat ini 45. Berdasarkan pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat, dan RR 16 kali per menit. Nah, untuk pengkajiannya sendiri itu seperti biasanya ya meliputi identitas klien dan juga identitas keluarganya. Lalu status kesehatan sekarang. Keluhan utamanya Tuan Z mengalami penurunan nafsu makan. Dan Tuan Z hanya mampu menghabiskan seperempat porsi makan dari biasanya. Klien kurang makan sayur dan buah-buahan. Berat badan klien sebelumnya 48, saat ini 45. Selain itu, klien juga sering mengeluh rasa nyeri di kepala, kunang-kunang, pusing ketika ia terlalu banyak melakukan aktivitas. Terus, status kesehatan dahulu. Tuan Z mengatakan bahwa dirinya pernah menderita tekanan darah rendah kurang lebih 3 tahun. Pernah berobat ke puskesmas, tapi selanjutnya apabila terasa pusing, beliau mengatasinya dengan tidur. Tuan Z kurang lebih 5 tahun yang lalu rutin melakukan pengobatan tentang penyakit diabetesnya dan diet makanannya. Kemudian sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu, gula darah sudah turun atau normal sampai sekarang. Untuk riwayat kesehatan keluarga, Tuan Z mengatakan ia tidak memiliki penyakit berat yang sampai dibawa ke rumah sakit. Begitu juga dengan Nyonya S yang tinggal serumah dengan klien. Ia mengatakan bahwa ia juga jarang sakit dan tidak pernah dirawat di rumah sakit. Lanjut. Lanjut ke perubahan terkait proses penuaannya ya. Untuk kondisi umum itu didapatkan hasil klien mengalami kelelahan, terus ada perubahan berat badan, perubahan nafsu makan, terdapat masalah tidur, dan ada gangguan pada kemampuan ADL-nya. Maka masalah keperawatan yang muncul ada ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh. Lalu untuk integumennya itu tidak ada masalah. Untuk hematopoietiknya juga tidak ada masalah. Di bagian kepala, klien mengalami gatal pada kulit kepala. Tapi bentuk kepalanya normal, tanpa pada rambut sudah mengalami penurunan fungsi pigmentasi atau rambut beruban. Tidak ditemukan masalah keperawatan. Lalu untuk bagian matanya juga tidak ada masalah keperawatan. Lanjut ke telinga juga tidak ada. Hidung tidak ditemukan masalah. Untuk mulut dan tenggorokan itu klien dapat melakukan sikat gigi tanpa bantuan, tapi klien mengalami terjadi perubahan rasa.
Terus lanjut ke leher. Leher itu tidak ditemukan masalah. Begitu juga di pernafasan. Kardiovaskuler juga tidak ditemukan masalah. Di gastro juga tidak ada. Perkemian tidak ada. Reproduksi tidak ada. Lalu di muskuloskeletal itu terdapat kelemahan otot, lalu terdapat perubahan masalah gaya berjalan, terdapat nyeri punggung. Pola latihannya ROM-nya aktif. Terus dampak activity daily living-nya itu Tuan Z memerlukan bantuan dalam memenuhinya. Terus keterangannya risiko jatuh. Di persyarafan itu klien hanya mengalami sakit kepala. Terus ini ada pemeriksaan indeks Bartel-nya. Untuk indeks Bartel-nya itu didapatkan hasil langsung ke hasilnya aja. Skornya itu 13, yang berarti ketergantungan ringan. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan mini mental state exam, itu didapatkan hasil 24, berarti tidak ada gangguan di kognitifnya. Untuk pengkajian UPGO testnya itu rata-ratanya Tuan Z itu mengalami risiko jatuh tinggi. Untuk pengkajian kualitas tidur, total skornya itu adalah untuk total skornya adalah 9, yang menandakan bahwa kualitas tidur Tuan Z itu buruk. Selanjutnya ada pengkajian mini nutritional assessment, mendapatkan skor 2, berarti Tuan Z mengalami malnutrisi. Untuk potensi pertumbuhan psikososial dan spiritualnya, Tuan Z menganut agama Islam. Sejak menginjak usia lanjut, Tuan Z lebih memperbanyak ibadahnya, seperti sholat, baca Al-Quran, dan mengikuti pengajian di masjid dekat rumahnya yang rutin, dilakukan 1 bulan 1 kali. Perasaan klien terhadap penyakitnya, klien merasa bahwa kondisinya merupakan hal yang wajar bagi seseorang di usia seperti dia. Selanjutnya, Baik, untuk selanjutnya yaitu ada analisis data, di mana analisis data pertama yaitu didapatkan data subjektif dari klien bahwasanya klien mengatakan tidak nafsu makan dan mengatakan bahwa dari keluarga menyatakan hanya mampu menghabiskan 1/4 porsi makanan. Kemudian klien juga mengatakan bahwa ia kurang makan sayur dan jarang makan buah-buahan, serta klien mengatakan sering muncul rasa penuh tiba-tiba setelah makan. Kemudian didapatkan data objektif melalui ABCD assessment, di mana antropologi berat badan dan tinggi badan tidak ideal, sehingga didapatkan IMT yang tidak ideal. Kemudian biochemicalnya dia juga berada di bawah rentan normal. Gula darahnya juga tinggi karena memiliki riwayat diabetes. Kemudian secara klinikal, secara manifestasi klinis, terlihat adanya konjungtiva yang anemis, klien tampak lemas, turgor kulit menurun dan tidak elastis. Kemudian dietnya hanya 1/4 porsi makanan yang mampu dihabiskan. Sehingga masalah keperatan yang kami angkat adalah ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh.
Kemudian selanjutnya yaitu analisis data yang kedua, klien mengatakan sering pusing, kemudian juga mata berkunang-kunang. Didapatkan data objektif bahwa TUGT-nya yaitu resiko jatuh tinggi, tekanan darah turun, memang memiliki riwayat hipotensi, kemudian hemoglobin juga berada di bawah rentan normal dan ADL perlu dibantu sehingga didapatkan masalah keperawatan yang kami angkat yaitu resiko jatuh. Selanjutnya untuk rencana intervensi keperawatannya, yang pertama yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan asupan diet yang kurang ditandai dengan berat badan 20% atau lebih di bawah rentan berat badan ideal. Sehingga tujuan dan kriteria hasil yang kami inginkan yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, nutrisi kurang dapat teratasi dengan indikator yang pertama nafsu makan meningkat, yang kedua perubahan pola makan dan konjungtiva ananemis, kemudian klien tampak tidak lemah. Kemudian intervensi yang kami berikan, rencana intervensi yang akan kami berikan, yang pertama kaji adanya alergi makanan, yang kemudian kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan nutrisi yang dibutuhkan oleh pasien, yakinkan diet yang dimakan mengandung tinggi serat untuk mencegah konstipasi, ajarkan pasien bagaimana membuat catatan makanan harian, monitor adanya penurunan berat badan dan gula darah, monitor turgor kulit. Untuk diagnosa yang kedua, kriteria hasil yang diharapkan yaitu keseimbangan kemampuan untuk mempertahankan equilibrium, kemudian perilaku pencegahan jatuh, tindakan individu atau pemberi asuhan untuk meminimalkan faktor resiko yang memicu jatuh di lingkungan individu, kejadian jatuh tidak ada, kemudian pengetahuan dan pemahaman pencegahan jatuh. Dan rencana keperawatan atau rencana intervensi berupa pencegahan yang kami rencanakan yaitu mengidentifikasi defisit kognitif atau fisik pasien yang dapat meningkatkan potensi jatuh dan dalam lingkungan tertentu. Kemudian, mengidentifikasi perilaku dan faktor yang mempengaruhi risiko jatuh, mengidentifikasi karakteristik lingkungan yang dapat meningkatkan potensi untuk jatuh, misalnya lantai yang licin dan tangga yang terbuka. Kemudian, mendorong pasien untuk menggunakan tongkat atau alat pembantu berjalan, memberikan pasien gantungan dengan sarana bantuan pemanggilan, misalnya seperti bel atau cahaya panggilan ketika pengasuh tidak hadir, kemudian menyediakan pegangan tangan yang terlihat dan memegang tiang. Kemudian setelah dilakukan rencana intervensi, kemudian dilakukan implementasi, diperoleh evaluasi, bahwasanya klien mengatakan sudah bisa menghabiskan setengah porsi, kemudian keadaan umum membaik, nafsu makan meningkat, konjungtiva ananemis, dan berat badan 47 kg. Kemudian masalah nutrisi dari kebutuhan tubuh teratasi sebagian, nafsu makan meningkat, dan adanya perubahan pola makan teratur 3 kali sehari, konjungtiva normal, klien tampak tidak lemah dan turgor kulit membaik. Kemudian untuk intervensi lanjutannya yaitu menganjurkan untuk makan sedikit tapi sering, menganjurkan untuk makan makanan yang mengandung nutrisi, menganjurkan untuk makan makanan dalam keadaan hangat, melakukan kolaborasi dengan ahli gizi. Kemudian untuk diagnosa yang kedua, setelah dilakukan rencana intervensi dan implementasi, diperoleh data evaluasi sebagai berikut. Pasien mengatakan bersedia menggunakan tongkat sebagai alat bantu untuk berjalan. Keluarga mengatakan mengerti setelah dijelaskan upaya untuk mencegah kejadian jatuh. Kemudian pasien juga sudah mampu berjalan menggunakan alat bantu tongkat. Keluarga dapat menyebutkan upaya-upaya apa saja yang mampu mencegah kejadian jatuh, sehingga masalah risiko jatuh teratasi dan untuk planning ke depannya tidak ada. Sekian presentasi dari untuk studi kasus. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, itu adalah hasil presentasi dari kelompok kami. Saya ingin membacakan kesimpulannya.
Iatrogenik didefinisikan sebagai terjadinya efek negatif yang disebabkan oleh prosedur medis. Dengan banyaknya obat yang diresepkan untuk seorang pasien, tentunya akan menimbulkan reaksi yang merugikan. Maka dokter harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mendeteksi dan mengatasinya. Gizi sangat dibutuhkan bagi usia lanjut untuk mempertahankan kualitas hidup. Bagi lanjut usia yang mengalami gangguan gizi diperlukan untuk penyembuhan dan mencegah agar tidak terjadi komplikasi pada penyakit yang diderita. Gizi merupakan unsur penting bagi kesehatan tubuh dan gizi yang baik bagi kesehatan tubuh pada lansia. Ya, itu merupakan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.